Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dan pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di forum ini. Dan untuk kesempatan ini saya akan berbicara tentang segitiga iman, Islam, dan ihsan, ya, terutama bagian yang paling akhir yaitu ihsan. Ya. Sesungguhnya di dalam Islam itu iman, Islam, dan ihsan itu tidak bisa dipisahkan. Ia atau ketiganya merupakan satu kesatuan. Nah, ihsan ini bisa disebut sebagai satu penyempurna ya terhadap iman dan Islam seseorang. Jadi kalau misalnya kita sudah punya iman, sudah punya Islam, itu akan makin sempurna keimanan kita dan keislaman kita dengan adanya ihsan. Nah, ihsan itu sesungguhnya apa sih? Ya. Ada satu definisi yang sangat populer ya dalam agama Islam tentang ihsan. Dalam bahasa Arab bunyinya seperti ini. Bahwa yang disebut al-ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi an ta'budallaha, engkau beribadah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Melihatnya berarti melihat Allah. Ka'annaka tarahu, ka'annaka tarallaha, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana mungkin di dunia ini kita bisa melihat Allah? Sesuatu yang mustahil selama kita masih ada di dunia melihat Allah. Lalu bagaimana karena kita tidak bisa melihat Allah? Ya, wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaraka, melihat kamu. Nah, jadi redaksi dari definisi ihsan itu adalah ya, secara bebasnya seperti ini. Jadi kalau kita sebagai orang Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka buatlah ibadah kita ya, atau pada saat kita beribadah kita harus beranggapan seolah-olah ya, kita sedang melihat Allah. Ya. Jadi dalam kita beribadah kita menganggap kita sedang melihat Allah. Nah, karena kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, maka langkah berikutnya adalah kita harus menyadari, ya, memahami, menyadari bahwa Allah melihat kita. Jadi kita tidak bisa melihat Allah saat kita beribadah, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita sedang beribadah. Nah, kalau ibadah kita disertai dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita, maka pasti ibadah kita akan khusyuk. Pasti kita akan benar-benar beribadah karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, penuh keikhlasan dan seterusnya. Dan ini tentu saja berlaku untuk semua ibadah, ya, baik ibadah yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Kalau ibadah yang mahdoh ya seperti sholat, zakat, ya. Nah, yang ghairu mahdoh ya selain itu. Bahkan di dalam agama kita setiap tindakan, setiap perbuatan apapun bisa punya nilai ibadah. Di dalamnya ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu syarat adalah dengan kesadaran bahwa kita ini sedang dilihat, sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan kalau semua perbuatan tingkah laku kita dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah sedang melihat kita, maka pasti kita akan melakukannya dengan penuh ketaatan. Tidak mau kita berbuat curang, tidak mau kita berbuat yang tidak seharusnya. Seorang pelajar di sekolah, di kelas ujian, dia mau nyontek, tapi segera ingat bahwa tindakan nyonteknya itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia segera sadar tidak melakukan nyontek. Atau di kampus, ya mahasiswa copy paste, ya tanpa menyebutkan sumber dan seterusnya. Tapi kalau dia sadar bahwa tindakannya itu sedang diawasi, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan membatalkan tindakan itu. Dan ini bisa diterapkan ke berbagai perbuatan yang lebih luas lagi. Jadi pendeknya dengan ihsan, maka ibadah kita benar-benar dilandasi oleh satu keikhlasan, oleh satu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah dihiasi, sudah dilandasi oleh ihsan dalam ibadah-ibadah kita, maka seperti saya katakan di awal, bahwa keimanan, keislaman kita akan semakin sempurna, akan semakin lengkap. Demikian para pembelajar dan pencinta ilmu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.